Ya Ibnu Mas'ud, kaifa tahkumu? Bagaimana kamu nanti mengambil satu hukum? Min kitabillah. Fa illam tajid, jikalau kamu tidak mendapatkan dalam kitabnya Allah, bisunnatik, dengan sunnahmu wahai baginda Rasul. Fa illam tajid, jikalau engkau tidak mendapatkan pula dari sunnahku, bijtihadi 'ala ra'yi, aku akan beristihad dengan pendapatku. Baginda Rasul diam. Nah, baginda Rasul diam itu dinyatakan sebagai takrirun Nabi, disebut dengan sunnah takririyah, ketetapan Nabi. Ya, diamnya Rasulullah adalah ketetapan Nabi yang menyatakan bahwa Nabi setuju dengan apa yang dilontarkan oleh Ibnu Mas'ud. Maka tidak dipungkiri pula, ya, tidak dinafikan pula kita mengambil satu pendapat terkadang dari satu pendapat para ulama salafus salih, para tabi'in tabi'in yang kategorinya adalah orang-orang saleh lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan yang begitu banyak, ikhtilaf yang begitu banyak, jangan dijadikan satu dinding pemisah di antara kita, tapi jadikan itu semua sebagai wahana, sebagai sibghah. Apa sibghah? Pilar. Ya, sebagai celupan. Ya, sebagai pilar-pilar Islam yang begitu banyak sekali. Yang semestinya kita jadikan satu, jadi satu umat yang wahidah, ummatan wasatan litakunu syuhada. Satu umat yang bisa menjadi penengah di antara umat-umat yang lain, menjadi saksi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara para tabi'in, ya, kalau tabi'in kategorinya adalah orang yang hidup setelah para sahabat. Kategorinya dari tahun berapa tuh? 200 Hijriah ya. Berarti gitu ya. 200 Hijriah ke atas. Kalau sahabat biasanya dari 1 Hijriah sampai 100 sahabat juga, ya. Di antara para tabi'in itu adalah Imam Maliki dan Imam Hanafi. Ya, Imam Hanafi ini adalah imam yang tertua juga dari keempat imam itu, karena beliau terlahir kalau tidak salah tahun berapa ya? 95 apa 56 itu ya. Beliau masih sempat belajar juga sama Ibnu Abbas. Imam Hanafi ini. Ya. Tabi'in yang mengikuti pendapat kedua ini adalah Imam Malik dengan Imam Hanafi. Ya, diikuti oleh para ulama-ulama Basrah yang meliputi diantaranya adalah Iraq, kemudian terus ke sana yang menjalar ke Turki dan lain sebagainya, ya. Sehingga dengan pemahaman seperti ini, wabillah, kita tidak cepat memvonis, kita tetap menjadi satu jamaah yang insya Allah tidak akan mengurangi pahala berjamaah kita insya Allah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, izza'u fillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ya, pada kesempatan yang lalu juga kita telah membahas berbagai permasalahan-permasalahan di dalam ubudiyah kita, ya. Kemudian sedikit pula nih, ya, kemarin sempat ada yang menanyakan, bahkan ada yang menanyakan juga, kenapa anak-anak kita di sini, khususnya di Masjid Al Barokah, terkadang membaca dalam Al-Fatihah itu Ar-Rahmannya disambung, ya. Ar-Rahmanir Ar-Rahmanur-Rahim Maliki yaumid. Seterusnya ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Itu. Tadi sempat Kang Hari juga membacakan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Caranya, haknya tetap pada makomnya. Maaf, matnya tetap pada makomnya, akan tetapi idghamnya pun pada makomnya, pada tempatnya. Dia panjangnya tetap 2 harokat, diidghamkannya pun tetap 2 harokat sebagai idgham mimi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Haknya kurang panjang tuh, agak sedikit panjang. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Kenapa ini boleh diidghamkan cuma satu mim? Karena pada hakikatnya dia adalah waqaf. Waqaf itu adalah sukun. Mim sukun bertemu dengan mim, apa hukum bacaannya? Idgham, idgham mimi atau idgham mutamathilain, kan gitu. Idgham artinya itu 2 huruf yang sama dijadikan menjadi satu. Bila mana mim bertemu dengan mim,
tak bertemu dengan tak kan gitu. Nah, namanya idgham mutamatsilin atau idgham mimi. Saya bertalaki kepada salah satu guru saya yang menjadi penerjemah kitab Tafsir Al-Maraghi, namanya Ustaz Ansori Umar Sitanggal, Kiai Ansori Umar Sitanggal. Ada yang dari Sitanggal, Brebes ya, dari kesana terus. Saya bertalaki kepada beliau dan ternyata saya telusuri ada dalam satu kitab namanya Al-Mu'jam fi Ulumil Qur'anil Azim. Ya, ternyata para guru-guru kita juga ya, mereka tidak sembrono mengajarkan bacaan-bacaan ayat Al-Qur'anul Karim. Kalau nanti ditanya dari jamaah atau dari jamaah yang tiba-tiba datang ikut jamaah di sini gitu ya, oh ada imam baca seperti ini, alasannya seperti tadi ya, karena mimnya itu diwakafkan otomatis dia mati ya. Mati itu boleh diidghamkan jikalau bacaannya wasol itu bacaan disambungkan ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada dua bacaan juga tuh. Boleh jikalau wasol ya, maksudnya jikalau disambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim boleh. Ya, boleh juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim boleh. Ya. Alasan yang pertama wasol biasa. Ya, kalau alasan yang kedua ditambah nun satu lagi karena dia bertemu dengan fi'il amr. Fi'il amr bermakna tolab, permintaan. Ihdinas surat. Nah, nanti ini pembacaannya sangat jauh sekali ya. Pembicaraannya insyaallah depan kita akan bicarakan pihak-pihak seperti itu. Ini sekedar pengetahuan saja ya, kemudian cobalah kita terus bermuqarabah dan bermusahabah dengan Al-Qur'anul Azim agar kita menggapai rahmat Allah, dimudahkan segala perkara hidup dunia dan akhirat kita insyaallah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, dalam berbagai kitab dan di antara kitab hadis yang termasyhur adalah Bulughul Maram ini ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengumpulkan beberapa hadis-hadis yang insyaallah kategorinya adalah sahih, paling terendah adalah hasan ya. Jadi kalau terapan hadis itu ada sahih, ada hasan. Nanti kalau hasan disahihkan menjadi hasan sahih namanya. Ya. Hadis yang paling tertinggi apa tuh? Mutawatir ya. Kalau udah mutawatir udah nggak bisa meragukan lagi, itu pasti dari baginda Rasul tuh. Makanya biasanya diriwayatkan kurung buka muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, sudah sepakat semua. Muttafaq itu artinya sepakat. Kalau udah sepakat udah nggak ada yang bisa goyang-goyang. Kalau rawahul Bukhari, oh berarti dia sahih dari Imam Bukhari. Rawahul Muslim, oh dia sahih dari Imam Muslim, kan gitu. Rawahul Turmudi, oh berarti dia dari kitab Sunan At-Turmudi. Siapa mensahihkan? Imam At-Turmudi dan seterusnya. Tapi kalau muttafaqun alaih, berarti keempat, keenam kitab tersebut ya, keenam perawi hadis tersebut sudah menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih dan lebih daripada sahih, disebut mutawatir. Terus berjalan ya. Yang di depannya